Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 36-37. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 37 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jan Bachmat, seorang peneliti dari Kharkiv, Ukraina, sedang melakukan tugasnya di Antartika saat kota tempat tinggalnya itu dibombardir oleh militer Rusia. Keluarganya mengungsi ke Polandia dan ke bagian barat Ukraina, dan tempat tinggalnya di kota Kharkiv dalam kondisi tidak aman. Jan mengatakan bahwa ia tidak punya tempat untuk kembali menjelang berakhirnya tugasnya di Antartika. Kita terus berdoa saudara agar situasi di Ukraina kembali pulih, perang berhenti dan keluarga-keluarga yang terdampak perang dapat kembali berkumpul. Terkadang dalam kehidupan kita ini ada situasi di mana kita mengalami kebuntuan dan keadaan ibarat seperti yang dialami oleh Jan, yaitu tidak ada tempat untuk kembali, terjebak dalam masalah dan tidak tahu harus kemana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 36-37 ini, kita membaca juga situasi yang sulit yang dihadapi oleh Raja Hizkia, di mana ia berada di situasi yang sangat sulit, tidak ada tempat untuk pergi. Ia dan rakyatnya terjebak dalam kota Yerusalem, terkepung oleh tentara Asyur. Namun dalam keadaan susah itu, Hizkia mengingat akan Tuhan. Tertulis dalam pasal 37 ayat 1 ini, Hizkia masuk ke rumah Tuhan. Di saat tidak ada tempat untuk pergi atau kembali, kita dapat menghampiri tahta hadirat Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat kita berlari dan mengungsi. Dialah tempat kita bernaung dan berharap. Hizkia berdoa di situ, menyampaikan persoalan dan pergumulannya kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat di pasal sebelumnya, yaitu di Yesaya 36 ayat 21, di situ tertulis, tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Raja Hizkia menyuruh orang-orangnya untuk tidak menjawab utusan Raja Asyur yang mengucapkan berbagai kata-kata ancaman dan kata-kata yang menggentarkan hati. Terkadang dalam situasi tertentu yang sulit, yang terbaik untuk kita lakukan adalah berdiam diri dan tidak mengucapkan perkataan apapun. Mungkin ada saat di mana kita terprovokasi untuk berbicara, berdebat dan melawan lewat kata-kata. Tapi ingatlah, seringkali yang lebih baik untuk dilakukan adalah berdiam diri. Raja Hizkia lebih memilih untuk datang pada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sikap Hizkia ini tidak sia-sia. Tuhan menjawabnya melalui Nabi Yesaya. Dan di akhir pasal 37 kita membaca bagaimana Tuhan menolong Hizkia dari para musuhnya. Tuhan sendiri yang berperang dan memberinya keluputan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita untuk datang mencari Tuhan, mendekat kepadanya lewat doa-doa kita. Dalam kesesakan, kesusahan,
kesakitan atau kesulitan kita, saat tidak ada tempat untuk berpaling dan berharap, saat tidak ada tempat untuk kita pergi, carilah Tuhan, mendekatlah kepadanya, dan berdoa minta kekuatan serta pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sukacita, kekuatan dan pertolongan ketika kita mau setia, berharap dan bersandar kepadanya. Di dunia ini, saudara, kita bisa saja tidak punya tempat untuk pergi atau kembali. Tapi ada satu tempat di mana kita bisa datang, yaitu Tuhan. Masuklah dalam hadirat-Nya, nikmatilah kasih dan kuasa-Nya, alami sukacita dan damai sejahtera, serta pertolongan di dalam Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar lewat kehidupan Hizkia, khususnya dalam situasi sulit yang ia hadapi, terkepung oleh tentara Asyur. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk pergi dan berharap, tapi ia masuk ke rumah Tuhan, mencari Engkau, meminta pertolongan dari Tuhan. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya tempat di mana kami bisa pergi, tempat satu-satunya di mana kami dapat berharap dalam kesusahan, kesulitan, kesakitan, pergumulan, persoalan, masalah yang kami alami, di mana tidak ada lagi tempat untuk kami berharap, tidak ada yang bisa kami andalkan. Kami tidak tahu harus kemana. Hanya Engkau, Tuhan, satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungan kami. Di dalam Engkau ada sukacita, ada harapan, ada pertolongan yang kami perlukan. Kami serahkan, ya Tuhan, semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup memberikan jawaban atas setiap persoalan kami. Ampuni kami, Tuhan, akan dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang kami lakukan. Kuduskan kami dan layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu setia, melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami selalu, ya Roh Kudus, untuk kami selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Kami percaya saat ini lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan, yang lemah kembali dikuatkan, dan yang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan mengalami kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mengalami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.